أحسن في هذا الكتاب الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الفاتحة وصل إلى جميع رسول الله القدير الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، معاشر المسlimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Agung Setajana, khususnya pun jamaah Masjid Agung salat sopu Setajana, muka-muka mulya kina sareng Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi hidayah taufik mauna sareng Allah bisa ngelakoni kewajiban-kewajiban kita, bisa ngelakoni salat subuh berjamaah, bisa iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, niat kaula iktikaf nang masjid kadinto karena Allah taala. Bukan kita bisa ngaji, bisa silaturahim dan lain-lain epon. Para sepuh rahimakumullah, sestona mangken neka Kiai Noval Khalili cuman telepon bede cebeh bede nang Pasuruan pola. Kalau bisa hadir saya kira dan gula saya ngisi pagi mangken. Sebelum memulai mungkin langsung pertanyaan pada saya tanya ya tore malai pembahasan sesuai kelaben kenapa saya ikasokani para jemaah, para bapak, para ibu. Pola pada saya tanya mireng bisa bab ibadah sholat, bisa bab pasah dan sebagainya, karena mungkin insya Allah sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bisa saja hari Ahad yang akan datang sudah bukan bulan sekarang, tapi sudah masuk bulan Ramadan dan posisi kita sudah berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin teman-teman atau peserta jemaah pada saya tanya agina apa itu? Apanya? Setelah tarawih. Setelah tahajud. Oh. Para hadirin hadirat, pada pertanyaan di bulan Ramadan kita akan sholat tarawih. Setelah kita melakukan sholat isya biasanya langsung tarawih. Kemudian ada pertanyaan, apa sudah cukup dari sholat tahajud, sholat tarawih itu? Artinya kita tidak usah melakukan sholat tahajud lagi. Atau pertanyaannya, apakah memang tidak boleh melakukan sholat tahajud karena sudah melakukan sholat tarawih?
Perlu diketahui bahwa sholat tahajud itu adalah sholat yang dilaksanakan setelah kita bangun tidur. Itu namanya sholat tahajud. Pokoknya setiap malam hari setelah kita melakukan atau setelah kita bangun dari tidur, kemudian kita sholat, itu namanya tahajud. Kalau umpamanya kita tanpa tidur sebelumnya, tidak bisa dikatakan tahajud, itu namanya. Itu namanya qiyamul lail, ngelakoni ibadah nembekto malam. Jadi bukan tahajud. Sekarang kalau tarawih bagaimana? Apakah cukup sudah kita tidak usah melakukan tahajud? Kalau tarawihnya itu sebelum tidur yang dilaksanakan, maka cuman disebut tarawih. Cuman disebut tarawih. Kalau mamanya kita melakukan sholat tarawih setelah tidur, maka bisa dikatakan sholat tarawih dan tahajud. Jadi bisa dikatakan atau disebut dengan nama sholat tarawih dan juga disebut sholat tahajud. Kenapa? Karena melakukan sholat setelah tidur. Jadi bukan tidak boleh kalau kita tarawih setelah isya. Anggap jam 7 lah atau jam setengah 8 kita melakukan sholat tarawih. Umpamanya kita bangun nanti jam 2, ya sholat tahajud gak apa-apa. Apalagi di bulan Ramadan memang sangat dianjurkan untuk mengisi dengan sepanapane ibadah, khususnya di malam hari. Perlu diketahui bahwa waktunya sholat tarawih itu adalah setelah melakukan sholat isya. Waktunya tahajud, anggaplah setelah tidur. Maksudnya setelah tidur di malam hari, itu namanya tahajud. Jadi kalau mamanya kita melaksanakan tarawih, maka harus sebelumnya melakukan sholat isya dulu. Contohnya jenengan ke Masjid Agung lambat. Pada saat adzan sudah dikumandangkan oleh muadzin, ternyata kita masih ada di rumah, sehingga pada saat nyampe di masjid sudah tarawih yang pertama. Kita bagaimana? Sholat isya dulu, jangan langsung tarawih. Sholat isya dulu, kemudian setelah sholat isya kita langsung ikut bergabung dalam tarawih. Sholat isyanya bersama siapa? Ya biasa, tidak apa-apa bersama orang yang sholat tarawih itu, imam yang sholat tarawih itu. Jadi jenengan sholat isya, imamnya sholat tarawih, tidak apa-apa. Jadi Imam lastareh rokaat yang kedua akan ngelok salam panjenengan jaga ke atas kangkuy menyempurnakan sholat isya. Setelah itu kita langsung bergabung dengan sholat tarawih. Tinggal dihitung, saya yang terlambat berapa salaman, berapa rokaat. Oh saya 3 salaman, berarti nanti kita tambah. Pada saat selesai pelaksanaan tarawih kita tambah saja kekurangan itu. Eman kalau tidak ditambah, ya sebenarnya tidak wajib. Cuman kan eman maksudnya kita menambah sholat tarawih yang terlambat tadi. Ada beberapa rakaat yang kita belum melaksanakan. Itu. Jadi kuncinya setelah sholat tarawih, sholat isya tarawih itu. Kalau sebelum nggak bisa. Cek mola belum depak bektona, belum masuk bektona. Bisa dilaksanakan di waktu maghrib sholat tarawih itu. Contohnya jenengan di jama, jenengan bepergian dengan jarak yang sudah diperbolehkan jama, kemudian jama takdim,
sholat maghrib dulu. Pada saat sholat maghrib jenengan niat sholat isya saya mau dikerjakan sekarang jemaah takdim. Wes sholat maghrib selesai kan, kemudian langsung sholat isya. Sholat isya selesai, setelah dia jenengan mau sholat tarawih monggo, tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah masuk waktunya tarawih. Oh, kok masuk? Oh, namanya isya belum adzan. Loh kan jenengan sudah sholat isya selesai, berarti masuk waktunya tarawih. Jadi bisa dilaksanakan di waktu maghrib kalau jamaah takdim. Itu namanya sama. Dan juga sholat witir. Sholat witir juga seperti itu. Pelaksanaan sholat witir masuknya itu apabila kita selesai melakukan sholat isya. Tidak bisa sholat witir dilakukan sebelum isya sama dengan tarawih. Dan bisa juga dilaksanakan di waktu maghrib. Kalau seperti tadi jamaah takdim, kan eman-eman. Jenengan bepergian, kadang-kadang kita kan dibuang waktu-waktu untuk melaksanakan sholat tarawih kadang-kadang dibuang. Makanya jangan sampai dibuang. Kita berhenti dulu di masjid, sholat maghrib, sholat isya, langsung tarawih. Meskipun hanya rombongannya itu. Rombongan jenengan 3 orang atau 2 orang, ya itulah sholat tarawih di waktu itu. Sekaligus juga sholat witir. Itu diusahakan jangan sampai kita tidak melaksanakan eman-eman. Itu namanya sholat tarawih dan sholat witir. Ya, sholat tarawih kita diusahakan ambil yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit kan. Artinya banyak diskonnya, ada apa-apa kita yang lebih banyak saja. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini adalah sudah memutuskan sholat tarawih sebanyak itu. Dan sudah terbiasa melaksanakan sebanyak itu. Kita mengikuti beliau-beliau, para sahabat, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, diusahakan seperti itu. Itu yang berkaitan dengan pertanyaan tadi. Jadi berkaitan kelaban sholat tarawih dan yang lain. Monggo, ada pertanyaan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua yang secara fisik atau sehat itu yang mungkin melaksanakan puasa. Sedangkan orangnya ini tetap mau berpuasa, tapi khawatir seorang anak khawatir bagaimana sikap seorang. Kemudian untuk membayar fidyah misalkan anak itu melarang dalam masa puasa dengan fidyah, apakah yang bersangkutan apakah bisa juga dibantu oleh anak ayah fidyah? Terima kasih. Ada pertanyaan, orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, baik laki-laki atau perempuan, apakah boleh tidak puasa di bulan Ramadan khususnya? Sementara yang bersangkutan ingin berpuasa dengan semangat, tapi anak-anaknya rasa khawatir. Nah, ini paling tidak solusinya adalah minta petunjuk ke dokter. Jadi konsultasi ke dokter. Apa yang berkaitan dengan bapak tadi? Kalau umpamanya berpuasa terjadi seperti ini. Jadi apa yang terjadi setiap harinya? Kalau tidak makan seperti ini. Maka solusinya itu
Nanti dokternya, oh tidak usah, jangan puasa saja. Nikah sudah bisa dibuat dasar. Artinya reng sepo seakan-akan beni esoro putra kangkui tidak berpuasa. Sudah kuat ada dasar yaitu dokter. Jadi menabi ampun sudah ada keputusan dari dokter, pimpon lolo usah puasa. Tentunya dokter kita nyaki, biar nih kamu tak ada terlocem dari rumah. Senika gula kepelengan. Pasti dokter andi kebijakan, andi keputusan. Jadi menabi maksa tak kenging, menabi ampun memang tak kuat dan sebagainya, apalagi sudah ada rekom dari dokter, dari ahlinya kan. Dan ini kan tak kenging memaksakan diri. Karena kalau memaksakan diri kan ngelakoni sesuatu yang menyebabkan dirinya mudarat, dirinya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini kata kenging. Jadi empon lah cukup menabi sepo yang seperti itu. Dan apareng nih kejauh-jauh sikil kau tu apareng fidya akan tebres benareh. Jadi benareh benih majar kada punten deki pasnan umpamana dah sudah diperkirakan tang bapak re lo kira bisa apa sah lo kok majar sebulan langsung punten benih sakadito karena ibadah harian. Jadi ibadah harian berarti kau tu memberi harian. Artinya pasca ibadah yang tidak dilakukan tadi. Jadi beri dari kak Dima beras nikah. Dari potra tentona. Kenapa menabi ampun reng sepo kak dito ampun sepo. Kasar ampun belum bisa alako, maka urusan nafkah ini kan potrana yang berkewajiban adalah memenuhi kebutuhan reng sepo adalah putra. Jadi saya beri deren atau kebutuhan lainnya ki putra-putrena atau anak-anaknya yang masih sehat. Jadi siapa yang fitya gini kah? Gini kan pun petunjuk bisa tanya kita ke dokter. Ki ke dokter bapak nikah ngempon lah tak usah, tak puasa. Saestona umpamana putra la cukup oning, ki saeston la usah ke dokter aslina. Tapi untuk meyakinkan bapak, maka dokter yang memang ahli dalam bidang itu. Jadi toh, mungkin beda boleh ya tere. Para sepuh, para hadirin rahimakumullah. Jadi kita insyaallah benallahu taala mana biki iparingi depa umur. Sebentar lagi kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan, cuman ini kita masih belum tahu umur kita masih nyampe ke sana apa tidak. Artinya gula lebih banyak lo oning. Jangan memastikan karena segaduan umur Allah. Segaduan kekuatan kita adalah Allah. Jadi kalau umpamanya kita masih ditakdirkan oleh Allah dapat di bulan Ramadan laku du malam gak dito, tentunya ini adalah anugerah yang luar biasa. Tentu mungkin kalau pada apaan Allah Ta'ala umur kita di bulan Ramadan yang akan datang ini, tentu mungkin beri kesempatan keangkui banyak ibadah di bulan Ramadan. Karena kelaban depak de bulan Ramadan dan kita ada di dalamnya, insya Allah tusah-tusah ben Allah Ta'ala isapora. Insya Allah ibadah-ibadah ben Allah Ta'ala terima. Insya Allah panapa eka andi aropa aki ibadah-ibadah gula lebih panjang ini kan lebih barokah tempeng ibadah di luar bulan Ramadan. Makanya mulai dari mangken kita persiapkan secara lahir batin. Kita betul-betul ikut berniat bagaimana sekiranya bulan Ramadan ini lebih baik dibandingkan bulan Ramadan yang lalu.
Pada situng cerita ulama ada bu, pada situng orang hanya Muhammad. Muhammad kadinto termasuk perilakunya korang full in dalam ibadah ke Allah. Artinya kadang-kadang aben kelopai saat sholat. Lama Nabi datang bulan Ramadan, nikah betul-betul siap. Orang nikah hanya Muhammad nikah sebelum Ramadan korang pan sepanapan hari lai siap pagi. Apa sih yang kuya sengkok? Pakaian-pakaian di bulan Ramadan kok ngangkuya apa? Ngalak sedeng-gedeng se napa se perse ampun disiapkan. Minyak juga gitu. Minyak sepaling room, sepaling larang lai siap pagi kangkuy yang kuy di bulan Ramadan. Khususnya di malam hari. Kemudian juga orang nikah hanya Muhammad nikah saampun ada pada ke bulan Ramadan apa yang telah disiapkan tadi nikah betul-betul yang kui kangkui ngormat bulan Ramadan. Di samping kadin to otang-otang sholat yang pernah dia tidak melakukan sholat di luar bulan Ramadan nikai kodok. Sholat duhur di otang berempat karena memang kadang nih kalau apa aja ngoreng nih kan. Asar di otang berempat, maghrib di otang berempat, isya di otang berempat, khususnya subuh di otang berempat. Lalu kayak kentai kapi di bulan Ramadan. Kentai memang betul-betul aniat aban kangkui akan ibadah si pernah tak kelakon. Kontek kamu. Singkat cerita, orang ini ke yang nama Muhammad, saampun bulan Ramadan selesai, ini kapan pas sobung umur, cabut ben Allah Ta'ala. Artinya pas set orang nikah. Beda-beda saampun set, ulama ni kami mimpi, tapang kisarang orang gelek, orang sepon set saya Muhammad. Tanya aki, daremah neng kaupuran baan, kabadana baan neng kaupuran daremah. Pasanana jawab orang kela, alhamdulillah dan gulai sapora ben Allah Taala tusa-tusa. Kalaban barokan dan gula amul jaaki bulan Ramadan. Jadi ben Allah Taala dan gulai sapora. Nah, jadi nikah. Jadi nikah termasuk orang si amul jaaki bulan Ramadan. Sampun tanya aki neng kuburan ki alhamdulillah sapara ben Allah Taala. Sebelumnya juga ditanya aki sareng ulama nikah. Banjimun bulan Ramadan me pasenan lain tempeng bulan-bulan sebelumnya. Sebelumnya nikah, sebelumnya meninggal dunia tanya aki ben ulama nikah. Engki dan gula berusaha kalaban ongku-ongku sekuat tenaga kangkui ngeseh ibadah dalam bulan Ramadan nika. Bulan Ramadan nika bulan tobat. Pola-pola tu sagulai terima tobat ben Allah Taala isapora tu sana. Pola na juga bulan rahmat. Pola-pola gulai kani isra ben Allah Taala. Juga bulan Ramadan nika bulan barokah. Pola-pola sakapin apa sa ikan di gula termasuk umur beten kaula parihi barokah ben Allah. Termasuk ibadah badan kaula paringi barokah ben Allah. Dan ini cerita singkat tentang persiapan kita, tentang persiapan menghadapi bulan Ramadan. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki. Moga-moga dan gula sareng sedaya keluarga besar panjenengan sedaya, para hadirin hadirat khususnya jamaah Masjid Agung pada Pak ben Allah Taala ada bulan Ramadan sebekal datang ke adinto ben muka bulan Ramadan bekal datang nikah setajana lebih barokah tempeng bulan Ramadan yang lalu. Artinya sajian meningkatkan yang baca Al-Qur'an ditingkatkan. Karena ada Kanjeng Nabi bedempak golongan nikah seeka kerongi ben swarga. Yang pertama adalah talil Quran, orang seistiqomah maos Al-Quran.
mau seteka selembar 2 lembar atau panjenengan umpamana lo oning ki maca qul huwallahu ahad nika wala pasegud. Kemudian yang nomor adalah hafidhil lisan, orang yang ucapannya selalu dijaga, artinya santun dalam ucapan, buda buna nyenengaki deka orang lain, tak pernah nyaki orang lain. Kemudian wa mud'imul ji'an, orang yang mempunyai kepedulian terhadap orang-orang yang tidak mampu. Apa yang deeren deka orang yang tak keduan, apa yang beres deka orang yang tak mampu, nika termasuk ika kerungih ben swarga. Artinya ika kancah ben swarga. Aban ki badanang dunyang nika la ika kancah ben swarga. Akancah. Pas yang terakhir adalah wasaim fi Ramadan, orang yang seistiqomah melakukan puasa di bulan Ramadan nika termasuk ika kancah ben swarga, meskipun panjenengan ki badanang dunya tapi swarga la akancah. La teti kakasena panjenengan, la teti orang yang mencintai panjenengan, orang selebur de panjenengan nika panjenengan padahal ki badanang dunya tapi panjenengan ahli maca Al-Quran, panjenengan betul-betul bicaranya menyenangkan orang lain, kemudian juga panjenengan mempunyai rasa peduli terhadap orang lain, juga panjenengan istiqomah ngelakoni puasa di bulan Ramadan, dan nika ampun ika kancah ben swarga mulai ki panjenengan bedenang dunya ika kerongi ben swarga. Mungkin sakadin toh muga-muga manfaat. Moga-moga lebih panjenengan setajana paring de paungku ban Allah taala ada bulan Ramadan mantari paring barokah umur gula sareng panjenengan sedaja sehingga terus meningkatkan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang yang husnul khatimah meninggal dunia dengan membawa agama Allah, dengan membawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ala hadin dia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi din. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan. Wa ballina Ramadan wa ballina Ramadan wa ballina Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang